Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, Ketua Pengurus Mushola Darul Hidayah. Yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Sukanta. Yang kami hormati guru kami Ustadz Dr. Andes Haji Basit Somad. Alhamdulillah. Dari dulu ana lihat mah inilah wajahnya. Alhamdulillah. Bu, ciri wong beduit bahagia itu, ini ciri wong beduit. Ma itu juga ustadz yang beduit. Cirinya, umurnya itu sesuai dengan wajahnya. Jadi alhamdulillah ustadz ini kalau kami lihat mungkin umurnya berapa ustadz sekarang? 60. Itu kalau ngitung siang malam. Kalau hitung siang mungkin 30. Alhamdulillah. Tapi kelihatan muda, berarti bahagia. Mudah-mudahan sehat Ustaz, panjang umur. Alhamdulillah, murah rezeki, enteng galo-galonya. Yang kami hormati orang tua kami sekalian, guru-guru kami. Alhamdulillah, ketua RW, ketua RT yang sempat hadir. Ada masjid, pengurus, jajaran pengurus jamaah masjid, Nurul Islam, Nurullah dan Muhajirin. Tadi disebut oleh orang tua kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami, yang besar tak kami himbau gelar, yang hadir tak bisa disebut nama satu persatu, insya Allah semua dimuliakan Allah. Maka dengan kemuliaan ibu yang di belakang yang sedang kipasan dengan kardus, alhamdulillah. Panas bu? Alhamdulillah. Ibu yang di luar panitia, cantik-cantiknya jilbabnya, alhamdulillah. Ya. Ada yang istimewa Pak di musola ini. Kami seumur-umur, jujur ini kami katakan, kami sering maulid. Tapi jujur baik, baru malam inilah diinjuk minum besar-besar ini. Benar. Baru di musola ini yang kujingok. Biasanya yang besar-besar ini, siapa yang dapat? Biasanya yang di depan-depan baik. Iya kan? Tapi malam ini sama. Alhamdulillah. Tapi ada yang lain. Biasanya ustadznya bukan siko minumnya. Biasanya. Malam. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu kita hadir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sehat Bu? Sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Raihnya cerah-cerah galo ahli surga, amin. Ibu galak masuk surga Bu? Alhamdulillah. Nian? Alhamdulillah. Kalau masuk surga syarat yang pertama mesti mati dulu Bu. Ibu galak mati? Ibu siap mati Bu? Bu mati? Kalau siap nak Fatihah ke langsung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya kita karena Allah. Kumpul kita semuanya karena Allah. Maka pada kesempatan ini banyak-banyak kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Bu yang menghadirkan kita. Allah yang mengumpulkan kita. Allah yang menghimpunkan kita. Allah yang nyusun-nyusun barisan-barisan kita. Alhamdulillah. Mangkonyo siapapun yang hadir malam ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan diterima amalnya pada malam hari ini. Maka duduk malam ini, maka berniatlah untuk kita beriktikaf di masjid, di musola ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita talabil ilm, yang mudah-mudahan apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Meskipun juga yang malam ini mungkin ada yang ngantuk, tidur kebaik. Maka tidak salah sebelum kita mulai ceramah kita sama-sama baca doa nak tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Supaya apa? Supaya dengar ceramah meskipun tidur, tapi insya Allah tidurnya dapat pahala. Lemak Bu kalau ibu tidur, ya dah bapaknya tidur, budak-budak kita tidur galuh. Alhamdulillah, insya Allah ustadznya balik. Alhamdulillah. Tapi Bu, yang namanya tidur jangan pernah diremehkan.
Karena sesungguhnya wong yang tidur itu insya Allah dia tidak maksiat. Iya tak? Iya, dari awal ceramah baru Ustadz assalamualaikum tidur. Wah itu. Terus Ustadz ceramah berarti apa? Minimal Bu, kadang ada wong tidur oleh karena udah galak maksiat. Hati-hati yang di sebelahnya tidur, mungkin karena ibu-ibu itu ngajak ngomong dia. Sehingga ketimbang dia ceramah, sambil ceramah dia juga ceramah. Maka lebih baik ditiduk ke nyobe daripada ayu itu ngoceh terus. Jadi alhamdulillah atau apa tidur yang niatnya karena Allah, tidur yang itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara malam ini seperti Pak Ustadz Sukanta tadi mengatakan, siapapun yang membantu acara ini mulai dari seluruh persiapannya, karena kami yakin Bu, yang namanya peringatan seperti ini tidak sehari dua, bahkan peringatan malam hari ini untuk ustadznya baik, minimal WA-nya itu hampir tiap hari. Iya. Bahkan kami lah sudah berangkat tadi ada yang ngirim WA dengan kami, Ustadz sudah ditunggu jamaah. Padahal aku katakan iya, kaget aku datang. Tapi masih baik, mungkin dia khawatir ya dak ya. Kira-kira ustadznya datang apa tidak. Rupanya kami belum dikenal, begitu kami datang wong jingo, kalau siapalah budak baju biru ini. Iya. Karena kami tadi pakai masker, begitu kami buka topi, oh inilah ustadznya, oh kamu nih ustadz ini nih, barulah nyambut galo dari depan sana aku dijingoi baik, pecah uang apa baik, tapi alhamdulillah inilah barokah silaturahim ya. Mudah-mudahan Bu seluruhnya ini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang membantu materi, yang membantu tenaga, yang membantu pikiran. Bahkan malam ini mungkin tidak ada perannya. Cuman dia datang duduk, mendengarkan ceramah, meriahkan acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan seluruhnya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik keluarkan suaranya, ibu-ibu keluarkan suaranya. Solawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abda wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi yang kuat. Allah. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anak, hei. Anak-anak, hei. Anak-anak, diam. Ya, diam. Bu, ini bagi dulu. Yuk bagi lalu. Diam ya, diam. Yang sudah dapat, diam. Udah dapat galau? Udah ya? Belum situ? Oh belum ya, kaget. Berarti lu mulai ya? Ya. Pak Bu, nak berapa lama kita ceramahnya malam ini? Jam 9:05 jam di sini. Jam kami juga sama. Sampai jam berapa, Kak? Nah, sama. Jam berapa? Jam 12. Tidak apa-apa. Sebab kalau dulu memang ceramah maulid ini, dulu tapi ya, sampai jam 12. Iya dulu. Tapi ustadznya, kalau dulu itu sebelum ceramah, diunjuk makan dulu. Dulu. Iya. Jadi kalau dia ceramahnya nak dalu-dalu, tidak apa-apa, karena sudah dulu. Kalau sekarang, jangan lama-lama. Kacang panjang dari Indralayo yang Ustadz galak ceramah panjang dikatoin wong. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini setiap tahun selalu memperingati Maulidur Rasul. Bahkan di tema-tema yang selalu diangkat adalah berkenaan uswatun hasanah. Contoh hasanah dari Rasulullah. Tapi berapa banyak kadang peringatan tinggal peringatan. Berapa banyak kadang perayaan tinggal perayaan. Berapa banyak kadang ibadah tinggal ibadah. Pasca pelaksanaan apapun yang kita laksanakan dalam ibadah. Bahkan peringatan-peringatan hari besar Islam kadang tidak membekas di hati umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga tidak merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Bu, kalau bicara tentang majelis taklim, ibu-ibu jagonya, ibu-ibu pakarnya. Bahkan kalau kita bapak-bapak, baju seragam majelis taklim kita paling sebutannya baju koko. Baju wong Cina itu nah. Baju koko. Tapi kalau ibu-ibu Pak majelis taklim, minimal dia punya baju itu paling sedikit 3 setel. Tiap tahun ganti walaupun kredit. Bukan nyindir. Hah? Peringatan maulid lain warnanya. Isra Mi'raj lain. 1 Muharram lain. Nuzulul Quran lain. 8/12. Bu-ibu. Ibu-ibu rajin majelis ilmu tapi juga dia rajin ngurusi gawe wong. Ibu-ibu tempat kami, tidak tahu mana ibu-ibu di sini. Iya. Sama be. Rajin majelis taklim, tapi rajin juga ngocehi lakinya. Kadang gara-gara jilbabnya, maaf, ada wong 21. Ibu-ibunya 21. Kemudian beli jilbab karena sekodinya isi 20. Maka yang sikok beli dewek, begitu beli dewek, beda warnanya. Jadi komplain dah ibu yang lain? Komplain. Kau ni kunyitnya, kuningnya tidak cak kuning. Maaf.
Tapi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali umatnya Rasul itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang. Hah? Oh, alhamdulillah. Diam. Ya. Sampai mana tadi? Memang tadi ujinya ini ada TPRI, memang banyaknya iklan TPRI ini masuk banyaknya iklan ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi berapa banyak di dalam kehidupan kita ini, kadang maaf cakap, peringatan tinggal peringatan. Ngaji majelis taklim tinggal ngaji majelis taklim. Tapi berapa banyak kadang peringatan tidak membuat kita menjadi apa lebih baik. Dan semakin kita mencontoh dan mencintai baginda Rasul. Bu, kata Rasul, ada 3 hal yang sulit dicari di akhir zaman ini. Maaf ya, 3 hal ini. Yang pertama, yang paling sulit dicari akhir zaman ini adalah dirham yang halal. Nyari duit yang halal itu susah. Nian. Berapa banyak akhir zaman ini wong tidak perhatian lagi dari mana dia sumber rezekinya. Yang penting apa? Yang penting dia dapat duit. Bu, tolong ya. Kita malam inilah sudah dapat kue sikok-sikok. Iya dah. Dalam kotak itu nah. Alhamdulillah. Kalau dulu Bu, kuenya itu dibungkus plastik. Kalau sekarang ini, bagus nian kemasannya. Tapi ingat ya, kalau ada kue di piring-piring ini, kalau kamu nak masukkan ke dalam, Ingat, kue ini untuk dimakan di sini. Ingat ya. Kalau kamu nak masukkan, ngomong dengan Pak Sukanta. Kita jangan anggap enteng kue itu, kita basing-basing bawa. Ngapo? Kadang kita dah adil, Bu. Dah adilnya mak mana kue dalam kotak, dah pernah dimasukkan ke piring. Tapi kue di piring. Maaf. Tapi gara-gara kami ceramah ini, balik-balik dari ceramah, pengurus komplain, Pak Ustadz, uang dak laju, dak galak, bawa galo. Apa ujiku itu memang bagian kamu panitia. Sudahlah, awak seneng, sisanya banyak. Alhamdulillah. Bu, dak usah khawatir. Kadang kita ini terlalu khawatir, ya Allah, kaget kita bersiap. Ini berapa isi kue kita nih? Tiga. Sama be. Kalau dulu juga 3 kuenya, ini 3. Cuma besarnya itu apa dia? Bluder ya? Hah? Bluder itu kali Pak ya? Ya, ayo. Bu. Umpama nih kita berandai kuenya 3. Maaf Bu, maaf panitia. Bukan nak banding tidak lah ya. Ini kita belajar akidah dikit lah ya. Kita nih kadang menyangkut kue 3 ini, kita nyangkut di rumah kita kan ada uang 4, berarti kurang. Nah. Dengar dulu, kamu tuh belum selesai ceramahnya. Nah, mulai dia berandai-andai, siko untuk laki, siko untuk aku, siko untuk anak, siko lagi mana? Mulai kan berandai kan? Berarti kurang siko. Berarti mak mana dapatkan yang siko ini? Nah, tapi ingat Bu, kadang kita menggebu-gebu mendapatkan sesuatu yang dah halal, tapi kita tidak pernah memikirkan efek dari itu. Contoh Ustadz. Oh, kita belum kenalan. Ada yang sudah kenal dengan Ustadz ya? Sudah ya? Nah, Ustadz Bu, istrinya itu 4 Bu, anaknya di rumah itu kan? Nah,
Ustadz dan istri berarti 6. Nah ini isyarat be. Ya berarti kalau bawa sikok kurang, sikok lagi baru 6 pas. Tidak, maknanya itu, maaf Bu. Maknanya itu kadang kita ini Bu ya terlalu berharap. Kadang kita menggebu-gebu nyari rezeki yang ujung-ujungnya kita nyarikan uang baik. Saya udah? Benar Bu. Bu, emas di rumah itu, kalau kau sayang-sayang Bu ya, Mahmud yang makainya kakek. Tahu Mahmud? Apa? Mamah Mudo. Kita ini kadang berandai-andai apa yang kita dapat malam ini kita serahkan, kita kepengen bawa ke rumah. Kita berandai-andai kakek kita makannya di rumah. Berapa banyak yang kita bawa? Kadang tidak sempat mampir di rumah. Benar enggak? Sumpah magek balik malam Bu. Kita balik dari sini jam 11. Begitu balik, ibu balik ke rumah, tahu-tahu terpleset Bu. Begitu terpleset, kuenya melanting ke dalam paret. Sat. Akhirnya begitu nak dimbe, yang namanya air comberan masuk. Kira-kira ada rezeki uang di rumah. Bu, yang paling sulit di akhir zaman ini mencari duit yang halal. Mangkonyo Bu, Pak, hati-hati dengan pencarian kita. Benar ini. Zaman inilah berubah nih. Banyak perubahan yang kadang kita tidak masuk akal. Benar enggak? Bu, benar apa benar? Kira-kira nyimak tidak ini? Nyimak ya? Iya. Pecah konsentrasinya ngapo banyak iklan apa di luar itu. Berapa banyak perubahan dunia sekarang ini, Bu? Setan lah jadi cabai. Setan. Jadi cabai. Waktu dia jadi cabai mahal pula setan itu. Benar. Telur ayam ngalahkan daging ayam. Benar. Pernah enggak telur ayam lebih mahal dari dagingnya? Pernah Bu. Sampai ayam tuh waktu bertelur heran dia. Bulu ayam lebih mahal dari daging ayam. Iwak asin? Bu, berubah kan? Satu. Yang kedua, yang paling solid di akhir zaman ini apa? Mencari kawan yang setia. Mencari teman yang benar. Hah? Pak Yasir dari? Oh, mohon maaf Pak. Iya, kita belum kenalan. Mohon maaf ya. Selamat datang. Alhamdulillah. Tapi kok lain Pak, ganteng lah yang ini Pak. Dari fotonya alhamdulillah. Berarti dari Nasdem Pak ya? Dari Nasdem ya? Oh, cocok. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hati-hati nyari kawan. Mangkonya sekarang ini kan wakil lagi saro. Iya. Nak nyarinya saro. Ngapo Bu? Tarik-tarikan. Tapi untung baik kita lah dapat wakil duluan. Lah daftar. Alhamdulillah. Rame yang tadi. Ya, alhamdulillah. Tolong Bu ya, kalau nak nyari-nyari yang dekat-dekat dulu, jangan yang jauh-jauh. Yang kalau diundang datang, ngajak Bapak ini. Ngapa? Cocok tak kira-kira? Kalau kamu tidak cocok, yang penting apa Bu? Memilih seseorang menjadi teman. Ingat-ingat, pilihlah dulu tentang apanya agamanya. Usah jauh-jauh. Kalau diundang ke musola, ke masjid, dia galak datang. Kalau sudah datang, ngenjuk bantuan pulau. Ini kampanye tidak kira-kira? Tidak lah ya? Tidak lah ya? Tidak lah ya? Ya mau ketik. Langsung Fatihah 3 kali. Bu, carilah kawan yang ketika kita maaf, kita lagi salah, dia mengingatkannya. Yang ketika kita susah, dia datang Bu. Itulah teman kita. Kita nih Bu, kalau lagi senang, datang galau. Dan sudahlah. Yang paling penting siapa kawan kita? Ketika kita lagi susah, dia datang. Ya, itulah kawan kita. Ketika kita berbuat salah, dia nasihatinya. Itulah kawan kita.
Dan mencari teman yang setia itu di akhir zaman ini sulit. Terakhir Bu, yang ketiga. Tapi belum terakhir ceramah, ini terakhir yang sulit. Ya uji kamu, cepet nih Pak Ustadz ini, buka. Yang ketiga yang paling sulit di akhir zaman ini, kata Rasulullah. Apa Bu? Sunnah yang dilaksanakan, dijalankan. Hah? Berubah galau Bu sekarang? Kalau dulu, zaman kita lama Ustaz, yang namanya ngidangkan kue, mana pernah dibungkus plastik? Dari tadi, dari ujung ke ujung, belum ada buka plastik baru ini. Sebenarnya Ustaz tadi adalah kepengen makan, cuma tak katik keraan galau. Iya. Tadi tuh kepengen nih, yang laku jingok-jingok, lemah pecahnya. Cuman katik yang bergerak galau di depan ini. Lihatlah kamu setahanan galau dari depan ini, katik yang dibuka. Ya Allah. Sudah kepengen tadi itu. Nah, yo kalau hadro wajar dia nepak. Yo, semangat dia. Gak usah ke ini. Ya. Itu lagi pacak koyak, hadro itu enggak tepaan. Apa lagi plastik tipis mah itu. Bu, apa? Sunnah yang dijalankan. Berat Bu, kalau dulu kita itu kan kalau makan tuh hidangan. Kalau sekarang, Perancisan katanya itu. Makan hidangan tuh makan sunnah Bu, makan yang saling ngejo ke. Kobokannya cuma 2, tapi uangnya uang 8. Ayamnya cuma 2 piring, uangnya uang 8. Sambelnya 2, serba 2. Saling ngejo dah? Saling ngejo. Yang sudah ngembek ayam, dia ngembek sambal tukaran. Nah, kau ayam, aku sambal. Yang paling lemah duduk makan dekat uang tua. Uang tua dinjuk ayam, no. Dinjuk sambal, no. Akhirnya apa? Telok. Ladas gitu. Tapi sunnah. Kadang kita dapat uang tua waktu makan Bu, dari mulutnya nyuil ayam di piring itu. Dari lemak ayam itu. Coba. Ada yang jijik gitu. Ida. Lemak Bu, kita ngembek dikit dulu aman. Ngapo? Karena di depan. Begitu lemak ngembek lagi. Kami pernah Bu, gara-gara makan Perancisan itu, kami kira Bu, maaf iwak seluang. Emang cak iwak seluang nih, ngembek banyak galau Pak. Ngembek banyak galau. Pas kami makan iwak asin. Rupanya, ya kau. Ujingo. Setelah selesai piring tuh dak katik yang wong habis iwak itu. Ngapo? Nah itulah Bu makan Perancisan. Ngapo makan yang tidak ngejoken? Ngapo yang dilihatnya banyak Bu? Dia udah tahu di belakang dia lebih banyak uangnya. Mangkonya Bu, sunnah yang dijalankan sulit kita dapatkan. Betul? Betul? Tadi Ustadz Basit dulu kalau di masjid-masjid musola kalau umpama ada pembukaan apapun maka dibuka dengan Ummul Kitab suratul Fatihah. Kalau sekarang wong inilah modern ini cukup dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu buka sambil dia buka pula buku itu bismillahirrahmanirrahim. Begitu buka langsung makan pula wah itu. Ya, salah dah? Tidak. Tapi tolong jangan ditinggalkan gawe-gawe wong tua kita lama dulu. Ya, maaf ini masukan. Kalau pacak bukalah dia dengan Ummul Kitab suratul Fatihah. Karena tiada yang diminta kalau dibacakan dengan Ummul Kitab suratul Fatihah. Maka dengan dibaca satu hurufnya baik, Allah pasti akan ngabulkan permintaan-permintaan yang didahului dengan bacaan Ummul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam kehidupan ini, apapun bentuknya ibadah Bu, harusnya bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Bu, ingat-ingat Bu ya. Bahwasannya kita hidup di dunia ini sebentar. Tidak lama. Apapun yang ada permulaannya pasti ada akhirnya, betul? Kalau ada yang dibuka oleh MC, pasti MC yang tutupnya, betul? Apapun yang datang dia pasti akan pergi. Dan apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Termasuk ceramah malam ini.
Tidak boleh lamo-lamo. Iya. Nah, benar enggak? Tidak mungkin. Ngapo? Karena kita sekarang ini di sini, Bu, kami dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini sebagai tamu. Betul enggak? Kita tamu di sini. Apakah kita akan tidur di Darul Hidayah? Tidak. Kita cuma singgah sebentar, tapi ingat kita akan balik. Balik ke mana? Ke rumah kita masing-masing. Bu, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ya. Makanya selagi kita masih dikasih Allah yang namanya tarikan dan hembusan nafas, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lemak Bu, pacak narik, pacak ngembus. Aduh kawan kami itu pacak narik, dak acak ngembus. Narik terus, ngembus tidak. Tapi ada yang pacak ngembus, dak pacak narik. Aduh. Tapi ada juga, na'udzubillah. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang pacak masuk, dak pacak keluar. Ada yang pacak keluar, dak pacak masuk. Ada yang juga dak pacak masuk, dak pacak keluar. Tapi kita malam ini pacak masuk dan pacak keluar. Bu, ceramah tuh lemak pendek masuk galau atau panjang setengah masuk? Ceramah pendek masuk galau atau panjang setengah masuk? Hah? Nah, Pak, pendek masuk galau. Nah, berarti ceramahnya pendek ya. Kita ini kadang di dalam kehidupan ini, Bu, Pak, rahimakumullah. Kita kadang sulit-sulit mencari contoh, mencari uswah dari Rasulullah. Tapi kadang kita berlebih-lebihan, kita kepengen menjalankan sunnah. Tapi kita merasa diri kita paling sunnah. Benar tak? Benar tak? Mulai dia miaro jenggot. Begitu jinggo uang tak berjenggot, kau tak sunnah. Ya tak? Jika uang berjenggot, kau sunnah, kau tak sunnah. Minggir, yang berjenggot ke sini, yang tidak berjenggot ke sini. Bahkan gara-gara jenggot, dia masukkan kawannya, Bu, yang tidak berjenggot ke dalam neraka. Ngapo? Karena dia gunting jenggotnya, nyukur jenggotnya. Bu, kalau urusan sunnah cuma jenggot baik, berarti kambing. Benar tak? Tapi kita ini, Bu, kadang di dalam kehidupan ketika menjalankan sunnah, kita merasa diri kita paling sunnah. Sehingga apa? Kita bisa menghina uang yang belum menjalankan sunnah. Contoh, Bu, contoh, maaf ini. Jangan kamu kira kalau yang jadi imam di depan ini tiap hari jadi imam, dia paling khusyuk dan dia paling tawadu dan dia paling bisa menjaga, Bu, dirinya, hatinya ketika dia jadi imam. Ya. Berat, Bu, kalau sering maju ke depan ini. Uji kamu jago hati ini berat, Bu. Bukan tidak berat. Uji kamu Ustaz yang tadi maaf, ada terputus sedikit itu oleh karena apa? Karena ada gurunya, Ustaz Basit. Ya kan, coba mendio ngaji di depan muridnya, lancar. 2 ayat di terabasnya, napasnya tuh panjang. Tapi kenapa tadi maaf dia selip sedikit? Itu oleh karena apa? Mungkin ada apa, Bu? Ada rasa, ada guru di depan. Benar tak? Tapi yakinkan dengan kita, Bu, ya. Kadang imam-imam yang jadi imam karena mendadak. Mungkin dialah yang paling khusyuk jadi imam. Cobalah kamu nyuruh wong yang tidak pernah jadi imam. Pasti dia minimal ke depan itu bela gemetar dia. Ingat di belakang ada Ustaz Basit pula. Datang terlambat seumpama Ustaz. Tak mungkin dia nak baca ayat panjang. Paling ina'akulhu. Ada dalam rasa dalam hatinya kebesaran. Tak kate gogop lagi ada. Tapi kalau kita biasa jadi imam, kadang setan itu, Bu, menggoda kita. Makanya tugas iblis cuma 2. Yang pertama membuat manusia menjadi manusia yang paling jahat. Yang kedua membuat manusia merasa dirinya paling baik dari wong lain. Berat, Bu, yang kedua ini lebih berat. Ngapo?
Karena iblis itu yang paling ahli adalah membuat yang kedua. Membuat manusia merasa lebih baik dari wong lain. Maknanya menjadi manusia yang sombong. Iya kan? Iya apa iya? Iya apa iya? Baru diangkat jadi ketua RT. Ketua RT. Mulai petantang petenteng. Kamu warga, kalau kamu nak kawin datang ke rumah nak minta N1, N2 itu isi kotak. Ujinya. Kalau dak kate rekomendasi aku, dak acak kawin. Uji. Selama ini tidak pernah RT dulu mah itu. Bahkan RT dulu kalau ada yang nak kawin, bahkan dia unjukkan belangko kosongnya. Nak kawin-kawin lah kau. Sampai ibu tuh marah. Ngapo Pak RT ini mah ini nyuruh kawin laki aku lagi. Bu, Pak, jangan petantang petenteng. Ya, jangan petantang petenteng. Galo-galonya ada batasnya. Dak katik batas. Termasuk ceramah. Tanya Pak Yasir, kalau jadi anggota dewan berapa lama Pak? 5 tahun kan? 5 tahun. Coba. 5 tahun. Bu. Kalau jadi ketua musola Pak Sukanta, maaf. Berapa lama? Apa? Selamanya? Pak RT berarti. Pak RT itu tunggu malam. Begitu dia malek baru mundur. Itu pun sekarang karena ada aturan kan. Pak RT sekarang 65, betul kan? Lewat dari itu tidak boleh lagi. Tapi pintar Pak RT sekarang. Ngapo begitu dia tidak jadi RT, bininya dijadikan RT. Empat kami mah itu. Yuk jadi kenyo. Begitu bininya lah sudah, dia lah sudah, anaknya pula jadi RT. Akhirnya keluarga siapa? Keluarga Pak RT. Memang RT kalau. Mulai dari bini dia dan anak-anaknya. Apa maknanya? Dunia ini ada batasnya. Tidak usah kita neko-neko lah ya. Semua sudah diatur oleh Allah. Kami datang ke sini baik. Kami tidak dinjuk. Ibu kan dinjuk minum ya. Ibu dinjuk kue. Kami tidak. Begitu datang langsung suruh masuk baik. Tapi ternyata lado. Lado. Mungkin ini belum dibuka karena mungkin kaget ini yang mungkin ragu Bu dengan Allah. Kita terlalu ragu dengan apa yang pernah Rasul katakan. Tapi ingat bahwasannya apa. Tapi kita berusaha baik. Ngapa berusaha? Coba bayangkan. Pokoknya di dalam kehidupan ini, tidak usah khawatir. Ngapa kadang rezeki lah di depan mata kita pun tidak bisa menikmatinya. Betul? Betul? Betul tak? Berapa banyak punya bini cantik, tidak baca dinikmati. Ngapo lah kabur matonya. Nah, jangan tawa-tawa. Benar apa benar? Berapa banyak dia punya bedeng? Tidak. Wah itu tidur di bedengnya. Tanya yang punya bedeng. Pernah tidur di bedengnya? Tidak pernah. Berapa banyak dia punya bis? Angkutan antar provinsi. Tidak pernah dia naik bisnya. Bahkan di dunia ini Bu, ada wong yang punya maskapai penerbangan. Tapi dia takut ketinggian. Sehingga apa? Kemana-mana tidak pernah naik pesawatnya. Pernah tak dengar cerita ada wong kayo itu dia kadang tidur di hotel bintang 5, tapi ajudannya selalu bawa tiker. Bayangkan. Begitu masuk dia di bintang 5 itu, tidak baca tidur Bu di kasur. Dia mesti bentang tiker. Mangkonya dulu, katanya ini Pak Yasir, di daerah-daerah itu kenapa dulu, maaf ya, kenapa dia jarang buat kamar mandi di rumah. Tapi lebih baik dia mandi di sungai. Karena apa? Karena Bu, begitu dia di kamar mandi di rumah tidak keluar. Karena keluarnya itu ketika kakinya terendam di banyu. Begitu terendam, jongkok keluar. Nanian ini. Oh berat ngubah kebiasaan dia, maaf. Pergi ke kali, kemudian dia BAB di kali itu berat ngubahnya, dia balik ke rumah. Kami pernah ceramah di Pali. Istrinya bupati itu anggota DPR RI juga. Dari Nasdem juga kalau tidak salah. Ya?
Nah ibu itu, dia ngomong, Pak Ustadz, dulu berat nian Pak Ustadz, wong pali ini. Kalau dia, maaf Bu ya, kalau dia BAB itu pakai kantong asoy, dibuangnya ke belakang rumah. Cus. Nggak nian ini. Pokoknya Pak Ustadz, nak buat kebiasaan dia supaya dia maaf. BAB itu di kamar mandi. Mak mana caranya? Akhirnya kami buatkan setiap rumah, kami bangunkan kamar mandinya. Baru Bu, kebiasaan itu berubah. Bener enggak? Bener. Mangkonya wong dulu Bu, wong dulu mandi wajibnya sempurna. Ngapo? Karena mandi wajibnya di sungai. Oh sempurna Bu. Tanya Ustaz Rian, rukun mandi wajib itu ada yang ngantuk kedua, ada yang tiga. Yang pertama niat, yang kedua membersihkan tempat yang kena najis itu, yang ketiga membasahi meratakan air ke seluruh tubuh. Betul? Nah, kalau mandi wajib di rumah sulit kadang meratakan itu karena pakai gayung, tapi coba mandi di sungai. Cukup niat, nawaitul husla rafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Lagi tak nimbul. Begitu keluar, sah dah. Sah, rukunnya lah terpenuhi. Mangkonya wong dulu, bagus-bagus Bu keturunannya. Ngapo mandi wajibnya sempurna. Wong dulu tahu bahwasannya kalau dia nak mandi, maaf, mandi dengan bininya. Dalam satu bak. Supaya air itu tidak jadi air mustakmal. Akhirnya dia nyuruh, "Ma, kau dulu apa aku dulu yang masuk sini?" Dalam bak. Hah? Tapi ingat Ma, begitu kau masuk, nyelam jangan nembol. Sebab begitu nembol airnya mustakmal. Jadi mama no, mama nyelam tunggu aku. Kita samu nyelam. Selagi dia nyelam tidak mustakmal. Nama itu guru-guru kita ngajari. Maka siapa dulu? Papa bela, papa yang tahan napas. Hah? Begitu papanya masuk, rupanya Bu, ada gorengan lum diturunkan. Wah, lupa bininya. Akhirnya bininya ke dapur, lakinya. Akhirnya tidak tahan Bu, lillahi ta'ala. Akhirnya jadi air mustakmal. Ngapo Bu? Dalam hidup ini, kita mesti ada contoh apapun bentuknya. Siapa contoh yang terbaik? Rasulullah. Jangan mentang-mentang kita berilmu sembarangan baik. Kita ini menjalankan apapun ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh. Ada tuntunannya. Hah? Agama ini bukan kendaknya kita, tapi kendak Allah. Benar? Mentang-mentang dia alim, sholat subuhnya. Hari ini lemak, subuh hari ini. Hari lah hujan. Kita subuhnya 4 rakaat mai. Imam itu. Boleh. Tak baca. Ikuti aturan. Karena apa? Karena ibadah itu ada SOP-nya. Benar kan? Bahkan wong hidup pun ada SOP. Begitu kami datang ke sini, ada yang ngejuk tahu. Pak Ustadz, SOP-nya ceramah. Kage ada Pak Yasir, jangan lama-lama. Gantian pula. Iya, akulah tahu nih omongan kamu tadi, kamu ngomong-ngomong mah itu. Lepaskan bajunya. King semangatnya lepas. Alhamdulillah. Benar enggak, Bu? Kita mesti ngikuti aturan. Dan contoh yang terbaik itu Rasulullah. Sebab apa? Apapun yang kalau dikeluarkan oleh Rasulullah, baik yang dia lakukan tanpa dia berkata, dan juga dibenarkan dengan apa, Bu? Dengan membenarkan perbuatan para sahabatnya. Maka dia menjadi sunnah yang kalau kita lakukan, maka kita boleh pahala. Benar, Bu. Ya, Bu. Makan dengan tangan kanan. Sunnah, Bu. Ya. Minum dengan tangan kanan. Senyum pada tempatnya. Karena senyum itu sedekah. Ini dah kadang senyum berat nih ya. Iya kan? Uang ni tahu Bu, kita ni ada buntu, benar buntu. Tapi mbok ya senyum. Ya. Ini kadang salaman, merengut.
Kata Rasulullah, jangan kau remehkan kebaikan meskipun kau tidak bermuka muram kepada saudaramu. Iya. Bu, senyum. Mangkonyo kadang bu, kotak lewat. Kotak amal lewat itu. Kadang wong senyum bu dengan kotak. Karena apa? Karena senyum kepada kotak adalah sedekah. Bukan. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Bu, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia menjadi apa? Hasanah. Manja abil hasanati falo asyru amsali'a. Satu hasanah yang kau contoh dari Rasulullah, kau akan mendapat 10 kebaikan dari mencontoh itu. Mana contohnya? Seumpama minum, Bu. Minum. Kalau dicontohkan Rasulullah dan kita menirunya, waktu minum, Bu, banyak pahala yang Allah kasih. Tapi yang namanya minum mesti dicontohkan. Sebab kalau tidak dicontohkan, kita tidak tahu berapa hasanah yang kita lakukan. Makanya kita mesti ada contoh minum. Sebab minum itu mesti dicontohkan. Sebab kalau tidak dicontohkan, tidak jelas. Nah, supaya jelas mesti dicontohkan. Namanya contoh minum. Cara minum Rasulullah. Nah, dicontohkan. Nah, dicontohkan nak? Nah, tidak. Nian? Ini kan cuman strategi minum. Cuman ada hasanah yang nak dicontohkan. Nak dicontohkan? Oke. Yang pertama, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Makan dan minumlah sambil duduk. Duduk, Bu. Duduk. Kalau minum duduk. Tolong panitia di depan, jangan minum tegak, duduk. Yang kedua, sudah siko duduk. Yang kedua, ambillah makan dan minum yang ada di depan kau. Jangan kau ngambil yang jauh-jauh. Ya ini sunnah, Bu. Benar sunnah. Ya. Kalau kue mbek ini, pokoknya sehabis-habis inilah. Selagi tidak disingkir ke kawan yang ini, jangan. Ini baik. 2. Yang ketiga, rasakan minuman itu jangan sampai dia dalam keadaan panas. Kalau ini contohnya kopi, cocoknya. Tapi ini kita seolah-olah kopi bela sudah. Walaupun bening. Berapa sudah? Hah? 3 3. Dipegang. Oh, dingin. Makanya kalau ada laki waktu minum kopi niup-niup, besok buatkan dengan banyu dingin. Biar dia udah niup-niup. Ya, 3. Yang keempat, minum dengan tangan kanan. Pegang tangan kanan. Ya. Yang kelima, ucapkan bismillah. Alhamdulillah. Rasul tidak pernah, Bu, kecuali minum itu dalam 3 tegukan bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, ini boleh banyak-banyak. Bismillah. Alhamdulillah. Bayangkan, Bu, ya. Dari minum ada 7 atau 8 hasanah. Bayangkan, Bu, kalau satu contoh hasanah dibalas 10. Kita bilang 8, berarti 8 kali 10. Berarti ibu sekali minum dapat 80 kebaikan. Kalau ibu minum 10 kali berarti 800 kebaikan dari minum. Bayangkan, Bu, kalau sudah banyak minum nak ngapo? Kencing. Nah, bayangkan, nak dicontohkan. Cari. Maknanya, Bu, apa yang dicontohkan baginda Rasul pasti dapat pahala. Benar. Bapak, baginda Rasul mengatakan sedekah kamu yang paling baik itu dengan bini. Dengar ya. Bukan dengan si Maya biduan itu. Dengar kamu. Kamu punya duit, enjokkan sama ibu-ibu kita itu. Ngapo itulah sedekah kita yang paling terbaik. Ibu kita tidak perlu laki ganteng. Yang penting ada duit. Nak balik, tidak balik. Yang penting bawa perhatian, tidak perhatian. Yang penting enjok. Bahkan nak kawin lagi pun duit lah. Pak, Bu, ingat Pak ya. Rasul mengatakan pemberian sedekah yang terbaik itu dengan istri kita. Benar, Pak. Pemberian makanan yang terbaik itu dengan bini kita. Kalau kita makan di luar yang enak-enak, tapi kita belum pacar ngajak dia makan enak.
Jangan pernah cerita kita makan enak di luar itu. Bener. Siang dia, Pak. Siang. Begitu balik, alangkah lemaknya mah, nasi itu, nasi panjang itu, ya Allah mah, daging kambingnya lembut nih. Padahal dia di rumah makannya apa? Zolim gitu. Pak, tolong ya. Di mana kamu ada makanan lemak, terasa lemak, ajak istrimu. Bener, Pak. Kamu lihat wajahnya, Pak. Kasihan, Pak. Hah? Bener, Pak. Apa yang kita cari manfaatnya untuk dia? Berat, Pak, gawe dia. Makanya dia mulia 3 tingkat dibanding kita. Ditanya kepada Rasul, siapa yang pertama kali mesti aku bakti ya Rasulullah? Apa jawabnya? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Berarti ibu berapa? Bapak berapa? Nah, dia lah ngomong, Pak. Bapak siko, ibu? Nah, benar, Bu? Bukan. Maknanya itu, kenapa dia lebih tingkatnya 3 tingkat? Karena ada yang tidak bisa kita lakukan. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hah? Itulah yang membuat derajatnya lebih tinggi. Bahkan tidak sampai 3, Pak, kadang. Saking ladasnya wa itu. Mengandung, melahirkan. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Tidak sempat nyusui. Pak, tuh, lihat. Hah? Sanggup kamu berikan gaji dia? Tidak sanggup, Pak, gitu. Betul kalau ibu ini hitung-hitungan. Benar, Pak. Kalau kita masak nyuci, ya, paling tidak kita butuh duit 1,5 sampai 2 juta. Hah? Itu pun cuma tidak sehari semalam, wong itu ada di rumah. Paling berapa? Setengah hari. Kemudian dia balik. Benar? Itu yang gawe siang, yang gawe siang malam, yang 3 kali sehari itu. Ada pernah bayar kamu? Mau kasih lagi tidak? Langsung bayar beradu punggung. Benar. Pak, kasihan nih. Ya, Bu. Ini giliran kamu. Dengar. Kata Rasulullah, Bu, ayyumam ro'atin batat, ayyumam ro'atin matat. Siapa baik ibu-ibu yang di rumah, istri yang di rumah. Siapa baik istri-istri yang meninggal dunia. Wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Mati dia, tinggal di rumah dia, tapi suaminya ridho masuk surga. Bu, mudah masuk surga, tapi syaratnya siko. Ridho kami. Ya. Memang kamu bawa surga di 2 telapak kaki, tapi kuncinya kami yang pegang. Bawa surga, dacak masuk karena kati. Nah, siapa pegang kunci? Laki. Mangkonyo, yuk, Bu, minta ridhonya. Benar, Bu. Ngapa tidak akan diangkat amal ibu-ibu yang pada saat itu, hari itu, suaminya tidak ridho dengan kelakuan istrinya. Tidak diangkat amal. 4 istri yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Pengen tahu? Yang pertama, istri yang nyenyes dan cerewet. Iya. Istri maknanya, istri yang kalau ngomong cuma nyakiti hati lakinya. Tuh masuk neraka. Mangkonyo bini itu pecah film horor, cak hantu. Hah? Bagi suaminya. Ngapo lihat film hantu? Semua pemerannya ibu-ibu. Mak lampir, ibu. Sundel bolong, ibu-ibu. Kuntilanak. Nah, berarti ibu-ibu pecah. Nah, kamu yang ngomong karena itu. Yang kedua, siapa istri yang masuk neraka? Yang kedua, istri yang tiap hari COD. Maknanya istri yang memberatkan beban suaminya. Suaminya penghasilannya tidak sesuai, tapi COD tiap hari. Jam 7 paket, jam 9 paket, jam 11 GoFood. Lakinya pensiunan. Woi deh, kau nyiksa aku deh.
Aku pegawai negeri, paling deh 2,5 juta. Itu masih ada kau. Kalau dak kasih 1,5 juta deh. Pakai tiap hari deh, mati aku deh. Bu, neraka. Yang ketiga, seorang istri yang galak joget mau miri. Goyang ke kiri, hai, diputar. Jangan uji kamu neraka. Seorang istri yang memperlihatkan auratnya, goyangannya kepada yang bukan muhrimnya. Neraka. Ustadz kadang serba salah, Pak, kalau undangan 8-12. Joget mau miri, kami duduk di depan, Pak. Kadang jarak kami cuma sekilan, dengan maaf. Dengan goyangan ibu itu. Nah, goyang. Lemak menmudo, Pak. Aduh, nenek-nenek. Diputar, tidak terputar lagi. Begitu diputar, tidak terputar. Yang keempat, istri yang dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah. Istri dari jenis ulo sawo. Bini ulo, maknanya istri yang pemalas, gawinya makan, minum, tidur. Dia tidak galak ibadah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang Bapak yang dimasukkan ke dalam neraka. Pengen tahu, Bu? Seorang suami yang kalau dia ngenjuk biduan 100, ngenjuk bininya 20. Neraka. Niang, tolong Pak, tolong. Ngenjuk ke dia baik. Benar, Pak. Apa yang kita kasihkan kepada dia, Pak, sedekah kita yang paling baik. Benar, Pak. Kalau kita punya kemampuan, tolong bahagiakan dia. Ngapo zolim kita, Pak? Mampu, tapi dia tidak bahagia. Dia menderita di atas kehidupan bahagianya kita. Ya, Pak, ya? Setuju tak? Ya. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah. Sudah banyak tukar-tukaran HP. Berarti memang ceramahnya batas inilah. Yang penting dalam hidup ini, Pak, Bu, apapun itu, contoh terbaik itu Rasulullah. Benar. Ya. Yakinkan kalau kita kepengen kaget dibariskan di belakang baginda Rasul, dan Rasul ingat dengan kita, ingat 3 hal. Orang yang cinta dia akan banyak mengingat dan menyebut. Mengingat dan menyebut dengan banyak-banyak baca sholawat. Yang kedua, orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat Rasulullah selain sholawat tadi, bahwasanya dia akan menjalankan dan dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupannya. 2. Yang ketiga, orang-orang yang nanti mendapatkan cinta Rasulullah adalah orang-orang yang berani membela Rasulullah di dalam hidupnya. Ibu, saatnya sekarang ini Rasul sangat cinta kepada kita umatnya. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina, dia sedang dibantai oleh yang namanya Israel laknatullah alaih. Tugas kita, Bu, kalau kita punya dana bantu melalui lembaga yang resmi, jangan basing-basing. Oh, aku nak pergi ke Palestina, enggak usah. Berenang enggak baca. Udah. Kalau kamu punya duit, tunjukkan kepada lembaga yang bisa menyalurkan itu. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, minimal angkat tanganmu, doakan saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwananal mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami mujahidin di Palestina. Kenapa, Bu? Dia saudara kita. Ya, membela dia dengan doa, berarti kita sedang membela Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah sangat membela yang namanya Masjidil Aqsa. Karena dia kiblat pertama Rasulullah sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram. Ingat, Ibu, bela Rasulullah. Kalau ada yang menyakiti hati Rasulullah, maka kita menjadi siapa? Umatnya yang duluan maju. Kalau ada saudara kita yang diganggu, kita sebagai saudaranya, kita merasa dia mengganggu diri kita. Kalau ada saudara yang nak minta coblos, benar, coblos, ya. Tapi ingat, mencoblosnya lillahi ta'ala. Benar. Jangan oleh karena wane piro. Dia ngenjo, Pak Ustaz. Tapi tidak kata urusan coblos mencoblos, maaf ya. Begitu dia ngenjo, malam ini Ustaz dinjo,
Mendinjonyo. Iya. Tapi biasanya galak ngomong mak ini adunya yang kejadian Pak. Galak tempat lain tuh Mas. Kamu ladas. Apa maknanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakinlah ya, yakinlah. Yang penting apa Pak Bu? Pilihlah di antara yang menjadi wakil kita itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yakinkan dia memang betul-betul akan membela agama ini. Ya. Yang ketiga, yang paling penting, dia sayang dengan kita. Ya. Kalau dia datang sebelum ini, kaget sudah juga dia akan datang. Diundang datang. Nah itu Pak Yasir. Bener. Tapi insya Allah lah. Kalau yang muda-muda ini lemak Pak Bu ya. Energi. Apalagi. Ganteng. Iya. Kalau dijejerkan dengan Ustaz tidak jauh. Ini menjejerkan tidak jauh. Iya kan? Deketan kan? Iya. 11, 12. Kalau sebelah Ustaznya 10, 11, 12. Alhamdulillah. Demikianlah ya. Dah cukup malam ini. Karena mungkin Pak Yasir juga mungkin ada keperluan lain. Mungkin dia akan menyampaikan mungkin atau apapun sedikit. Tapi kesimpulannya, yuk sama-sama. Ya, kembali kita kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah Rasulullah, yuhibbukumullah. Maka dengan ikut Rasulullah akan datang cinta Allah. Terakhir kemarin Pak, guru mulia kita ada yang meninggal dunia. 44 tahun. Rasul mengatakan Pak, kalau yang namanya para wali Allah yang dicintai oleh Allah, maka Allah ketika mencintai makhluknya dari kalangan manusia di bumi ini, maka dia akan manggil malaikat Jibril. Bril, sini. Aku cinta dengan Pak Yasir, katanya. Ya, tolong cintai dia. Ketika dia disuruh Allah mencintai Pak Yasir, maka Jibril pun akan mencintainya. Dan Jibril akan mengajak penduduk bumi, penduduk langit, para malaikat. Para malaikat, aku pemimpin kalian, cintai Pak Yasir. Begitu penduduk langit mencintainya Pak, maka di bumi pun akan mencintainya. Maknanya, guru mulia kita lihat Pak, puluhan ribu manusia, tak kata Pak yang gerakkannya. Begitu datang Pak ya, luar biasa. Itu tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pak, kita ini nak ngelihat kehidupan itu di akhir. Ya, kalau banyak yang nganter kita di dalam kehidupan, di akhir hidup kita, maka di situ adalah cara-cara Allah untuk mengatakan bahwasanya kita wong yang baik. Ya, tidak kata Pak yang disuruh itu. Kita lihat lautan manusia datang ketika akhir dia dikuburkan. Itu tanda-tanda bahwasannya dia dicintai oleh Allah. Dan insya Allah dia min ahlil jannah min ahli khair. Amin. Mudah-mudahan kita pun akan seperti itu. Tapi yang penting Pak, gapailah cinta Allah. Yakin ketika Allah cinta, penduduk langit akan mencintai. Tapi begitu penduduk langit mencintai, maka yang di bumi pun akan mencintai kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau panjang pendek ke dewek, kalau pendek panjanglah dewek. Kalau salah jangan simpen dalam hati. Kalau ada omongan Ustadz yang salah, Pak Yasir, mohon maaf ya. Bu, mohon maaf ya. Bu, maaf ya. Iya, Pak, maaf ya. Kalau panjang yuk, pendek. Kalau pendek, panjang lah. Tapi yang penting pertemuan ini mudah-mudahan akan mendapatkan barokah, kebaikan setelah pertemuan ini. Dan mudah-mudahan kita kaget dikumpulkan di barisan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diaku sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you. Langsung doa. Aduh, iya. Demikianlah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fauzan atas penyampaian tausiah mau'izah hasanah maulid Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini dapat meningkatkan giroh kita dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW serta menjadi penggerak yang utama bagi Nabi Muhammad SAW.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Yasir SD, seorang tokoh pemuda Kota Palembang serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Para jamaah sekalian, acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan ataupun sepatah dua patah dari Bapak Muhammad Yasir SD, atau akan dilangsungkan penyerahan bantuan dari Bapak Muhammad Yasir SD kepada Mushola Darul Hidayah yang akan diwakilkan langsung oleh Ketua Takmir Mushola Darul Hidayah Bapak Hedi Muhammad kepada Bapak Muhammad Yasir SD dan Ustaz Hadi Muhammad dipersilakan. Mungkin kami menyampaikan yang kami berdasarkan. Para jemaah sekalian, yang selanjutnya penyerahan. Jemaah sekalian, perlu kami informasikan bahwasannya acara kita pada malam hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TPRI Sumatera Selatan atas bantuan dari Bapak Muhammad Yasir SD. Beliau mengucapkan terima kasih. Insya Allah acara kita pada malam hari ini dapat tersiarkan secara luas bukan hanya di Kota Palembang tapi ke seluruh Indonesia. Baik, acara selanjutnya yaitu doa. Kami mohon kesediaan kepada Ustaz kepada Ustaz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari untuk langsung memimpin doa untuk acara malam hari ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيد الأولين الآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habib Allah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghaffir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami hadir di Mushola Darul Hidayah dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, jadikanlah kami semua yang hadir pada saat ini, pasangan hidup kami, zuriat keturunan kami, menjadi umat yang terbaik dari umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad yang senantiasa menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnahnya,
umat Nabi Muhammad yang senantiasa membela dan senantiasa menyayangi umat-umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, jadikanlah kami hidup ya Allah dengan sunnah. Engkau matikan kami dalam sunnah, dan nanti Engkau bangkitkan kami bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, ya Allah, ada saudara kami Bapak Yasir yang akan ya Allah dalam tahun depan ya Allah beliau akan mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR RI. Berikanlah kemudahan ya Allah, berikanlah kelancaran ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah dalam nantinya beliau menjadi anggota DPR RI. Jadikanlah ya Allah beliau menjadi anggota DPR RI yang senantiasa menjaga amanah, yang selalu menyayangi kami ya Allah, menyayangi rakyatnya, dan senantiasa berjalan lurus, senantiasa menjagamu ya Allah, dan menjaga sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, berikan kami ya Allah pemimpin yang sayang kepada kami rakyatnya ya Allah. Berikan kami ya Allah pemimpin yang hanya takut hanya kepadamu ya Allah. Pemimpin yang senantiasa menjaga akidah, ibadah, dan akhlakul karimahnya. Pemimpin yang nantinya ya Allah Engkau bariskan di belakang barisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada kami ya Allah kebaikan, kebenaran di dalam hidup kami. Tunjukkan kepada kami ya Allah untuk senantiasa kami memilih pemimpin yang terbaik. Jadikan ya Allah pemimpin-pemimpin nantinya adalah pemimpin yang hanya takut kepadamu, duhai Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Kita mengumpulkan kembali dengan berakhirnya pembacaan doa untuk berakhirnya acara kita pada malam hari ini. Atas segala kelancaran dan kemudahan penyelenggaraan acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan atas Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator ataupun MC pada malam hari ini mewakili segenap panitia dan pengurus Musola Darul Hidayah mengucapkan rasa terima kasih kepada segenap jamaah, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, ustaz-ustaz, guru kami, kepada Bapak Yasir atas kesediaannya telah menghadiri acara kami pada malam ini, kepada Ustaz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari atas kesediaannya memberikan tausiah film Ida Sana Mu'minur pada malam hari ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا خير آل